Kalau denger mic checknya sempet gak sih? Yang dia nyenter-nyenterin itu? Iya. Kesel tuh dia. Ya jangankan orang ya, kita aja yang ngeliatnya nyebelin gitu loh. Di sana senterin muter-muter gitu. Diputer-puter gitu kan. Apalagi kan enaknya Justin kan kalau nggak ngehit ke unit target hero kan. Iya, bisa ya, mananya nggak kenapa-napa gitu. Oke, pick pertama masih terlalu mahal seperti untuk melepaskan Jushin, tapi trade-nya antara Granger dan juga Suyo. Granger Suyo Udah pasti ya, harusnya. ambil. Tapi ada Alpha. Buat seenggaknya di jungle-nya pun masih ada possibility untuk Alpha gitu loh. Nggak yang abis banget gitu jungle-nya. Yap, Granger Suyo kah yang akan dipilih oleh Aurora? Granger dan Suyo. Alpha sekarang harusnya. Sekarang Alpha. Ya. Alpha sama Khalid Chow. Chow nggak sih? Enak sih ini Chow. Khalid Chow. Nah, Chow Alpha kan. Nah, itu. Sangat ini ya udah mulai terbaca template ya. Mulai template ya. Aurora. Ketiga Aurora dia mau ambil. Nah, biasanya kan hero-nya Domeng terakhir ya. Ini enggak ya, karena memang ada priority juga ke arah Granger. Iya. Daripada bahaya kan ketemu Granger Jushin. Apa dia? Mid-nya dulu. High loss kah? Atau mau EXP? Banyak sih Fovios kah? Buat Edward lagi. Iya, meskipun tadi kita lihat ya nggak ada chance juga sih mau Fovios itu muncul ya. Dan Aurora pick ketiga mereka. Apakah mid lane dulu nih? Enhancer. Ini 2 kali muncul berarti hari ini ya? 2 kali ya. Dan tadi menang gak sih? Tadi menang. Menang ya di game 3 soalnya ya. Iya, game 3. Tadi menang tapi waktu itu sempat dipakai dan ya belum berhasil mendapatkan kemenangan. Padahal nggak ada Hayabusa ya. Tapi mereka bakal ya buat, ini kan pick off ada banyak ya. Dan biar kayak unit targetnya mananya kalau ke summon unitnya Harusnya Zas kan mananya berkurang gak sih? Harusnya berkurang ya. Harusnya berkurang. Itu Kan kali unit kan? distraksi. Oke. Dan udah nggak ada Harit, Iritel dulu nggak sih? Iritel bisa di-ban. Iritel. Tapi untuk sekarang Povius dulu ya. Oke. Povius dari berarti EXP-nya bakal kemana nih? Mau ambil Lukas kah? Buat Aurora? Iya buat Aurora. Udah ban Povius gini, bisa jadi Lukas nanti pick keempatnya buat Aurora. Oke. Mereka masih belum punya roamer juga ya. Iya. Nggak adanya jauh head ngebuat semakin dipit lagi. Harusnya roamer-roamer yang enak buat ketemu sama Jushin nih. Karena kayak kalau misalkan Gatot Kaca enak ketemu cowoknya, tapi kayak enak ketemu Jushinnya ya. Bener. Bakal gampang banget jadi target lantern flare-nya. Dan band kelima dari Aurora. Kalau apakah hero-nya Iron dilepasin semua nih? Kalau mau incer EXP ya band Glue. Waduh, Glue juga enak ya. Kalau mau EXP ya, kalau misalkan emang mau persempit pool EXP-nya, ya kalau misalkan mau band goldnya, ya retail. Tapi halus deh, hero kodam ya. Hero kodamnya Liquid ya. Mereka hilangkan. Dan banding terakhir Roamer lagi. Lukas ya? Obvious gak sih? Tadi makanya aku udah bilang band Fovius ya, kayaknya udah obvious mau ambil Lukas. Sehingga Lukasnya yang di band sekarang. Dan pick keempat dari Aurora. Romnya dulu kan? Butuh badan tebal sih ini. Iya butuh sosok sandbag ya. Butuh sandbag banget ya. Khalid juga yang nggak terlalu durable sih masalahnya. Iya ya. Tapi seenggaknya dia punya sandwalk-nya itu sih, yang lagi-lagi bisa ngebayang-bayangin cowoknya Widi ya. Kalau untuk di roamer, tapi EXP-nya berarti EXP tumbal nih ya. EXP tumbal. Kayak tadi Aran. Dan ini Cici. Hero durability dulu yang diambil sama Aurora dan tim Liquid ID. Jungle, Roam, udah ada mid juga. Trio midnya udah ada. Iya, lengkap. Tinggal EXP sama goldnya. Apa nih yang bakal dibawakan oleh Iron ya? Karena ya secara pool hero masih banyak banget yang terlepas sih. Kalau gini harus main range jauh gak sih? Ya Iritel sih. Iritel oke. Bisa escape juga, bisa keluar dari jangkauan Netmark spawn. Dan ya deal damage juga gede lah. Oke lah Iritel ini harusnya. Tapi saya Iritel loh. Bruno. Tetap Bruno ya. Iya. Iritel Bruno kalau. Atau mau bawa Kari lagi? Woi Hilda. Wow, ini bakal main agresif banget harusnya ya buat tim Liquid ID ya. Iya. Dengan Boco, Hilda. Oke, dan last pick dari Aurora, EXP Cici. Berarti butuh roamer lagi untuk berhadapan dengan Chow nantinya. Dan ya
kalau ngeliat dari mengambil hero-hero yang punya inisiasi balasan gak sih? Akai Rom gitu? Akai Rom ya untuk antisipasi The Way of Dragon dari Chow juga. Bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Oke, dan pick terakhir Aurora menjawab dengan apa nih? Apakah memang akan coba mengamankan Akai ya memang bisa untuk bersinergi nanti mengantisipasi adanya The Way of Dragon karena teman-teman dari Aurora itu sendiri, atau mau coba? Tapi kayak Khalid gak sih nih? Tapi ya fighter lagi ya, 3 fighter ya. Khalid atau Tigreal? Resiko sini. Tigreal bisa tapi ya ada tapi tetap ya. Khalid tetap. udah paling kayaknya. Buat balikin agresif juga kali ya. Bukan cuma sekedar mau counter initiate tapi bisa balas poke juga. Betul. Untuk Khalid yang akan jatuh ke tangan dari Reda J harusnya. Dan match point untuk tim Liquid ID. Aurora dengan Zaz-nya kembali ya sekarang. Iya, ini menarik nih karena Zaz yang dipilih apakah bisa kembali membawa kemenangan untuk Aurora? Karena ini ada 3 fighter lawan 3 fighter ya. Cukup banyak fighter yang bermunculan, terutama untuk di game kedua match point untuk Liquid ID ini. Tapi jujur ini pasti bakal berdarah-darah dari awal game sih. Ini early game, siapapun yang bisa menangin team fight pertama itu kayak bakal bisa megang kendali permainan. Karena sama-sama bermain agresif banget. Meskipun dari segi power mungkin Cici masih harus nunggu dulu War X ya. Setelah War X jadi baru bisa lebih agresif lagi. Tapi kita bakal segera menjadi saksi untuk apakah Liquid ID tim keempat Indonesia yang bisa lanjut ke Challenge Finals. Alright, ini dia match point untuk tim Liquid ID. Mampukah mereka membungkus 2-0? Ataukah Aurora akan menjadi batu sandungan terlebih dahulu untuk mereka? Karena melihat bagaimana Yeskiel kembali dengan Jushin-nya. Yang sudah lama tidak kita lihat ya Jushin ya, jarang banget kan untuk Dilepas ada ya. gitu kan, untuk dilepaskan. Tapi Favian, wow, udah gak ada gangguan dari Rena J yang ngebuat dia kehilangan setengah HP lebih. Tapi Aaron Shiki pun melihat ada chance untuk dia memberikan bantuan dan mendorong mundur Rena J-nya. Kali ini Flicker di-trigger dan itu menjadi informasi yang sangat-sangat penting untuk Liquid. Iya, thanks to Iron Shiki yang ngebantuin ke arah orange buff-nya juga ya. Iya. Sehingga kali ini bisa ngebalesin damage juga dan set talent emblem-nya full damage juga, Swift dan Master Assassin basic common emblem buat Iron Shiki. Sementara untuk head to head-nya nih Domeng yang terselip Festival of Blood setidaknya membuat ada sedikit sustainability di laning. Iya, itu bakal berpengaruh nantinya untuk lebih bisa bertahan dari damage yang dia terima. Dan Yue, wow, kombinasi efek knock up, Nether Flare dan juga Jet Kundo membuat trigger ke arah Flicker. Tapi Aaron Shiki, wow, sebetulnya dikejar NJ, gak punya Flicker untungnya. Dan itu menjadi momen yang membuat Aaron masih bisa selamat. Ya, ini sama-sama trigger Flicker ya. Iya. 2 Flicker tadi di tengah dibayar dengan adanya Flicker dari Aaron Shiki untuk kabur. Dan Jay hampir juga tadi tumbang dengan adanya damage dari turret. Tapi untungnya masih bisa selamat. Dan Aran yang sedang melakukan adanya cut wave minion. Tapi lihat damage poke yang disumbangkan oleh Edward juga cukup menyakitkan. Sehingga membuat dari Aran harus bergegas untuk pergi terlebih dahulu. Iya, sakit banget ya. Meskipun belum ada War X, ternyata bisa menembus pertahanan dari Aran. Dan rotasi dilakukan oleh Aurora ke arah bagian atas. Cyclone Eye sepertinya masih bisa ditangkap dengan Lantern Flare. Didorong ke arah Favian, tapi untungnya Favian gak mau terlalu overcommit dengan Spear of Alpha-nya. Masih ditahan karena 4 detik lagi Turtle yang pertama akan segera hadir. Dan 1v1 Domeng Kite, Aaron Shiki beradu basic damage di sana pastinya dengan Rhapsody dan juga basic attack. Tapi terlihat ada pertikaian. Turtle bakal coba untuk dikontes. Demon Kite sudah mulai maju juga. Perlahan Reda Jai akan dikejar. Terkena Lantern Flare lagi dan lagi. First Blood diamankan oleh tim Liquid ID. Yeskiel benar-benar melakukan tugasnya dengan begitu baik. Turtle pun didapatkan oleh Favian. Sehingga kali ini keuntungan akan coba dilipat gandakan oleh tim Liquid ID untuk menginvade ke arah satu orange buff. Iya, masih memiliki Spear of Alpha, Favian! Edward satu hit terakhir akan coba dikejar. Dan itu dia 2 member lagi yang dieksekusi oleh Liquid ID, The Way of Dragon, karena Yue. Dan sepertinya Yue pun gak bisa diselamatkan, gak sempat untuk bisa menghindar karena dia gak punya Dominatus Descent. Dan untungnya masih ada shield dari Shunpo. Flicker dikeluarkan dan Widih malah justru membuat Rena J kehilangan flickernya kembali. Justru kali ini korban kelima. Wah, ada play dari Widih yang benar-benar dia nggak mau langsung pulang. Dia mau coba untuk hancurin dulu Nightmare Expound sehingga memancing Rena J untuk bisa mengejar ke arah dirinya. Dan backupan dari sosok Yeskiel dan juga Favian akhirnya membuat dari Rena J yang justru masuk ke dalam jebakan yang begitu mematikan. Wah, itu udah tenggelam si Aurora di permainan dari Liquid ID ya. Dan yang tadi kita bahas nih, ini dua-duanya kan bawa hero yang kuat banget early game. Dengan team fight yang itu untungnya berlipat ganda buat Liquid ID, membuat Aurora bakal sedikit jomplang nih di mid gamenya. Mereka harus bisa untuk bermain lebih bertahan lagi karena pasti bakal lebih agresif permainan dari Liquid ID. Oke.
Ada Retribution terlihat tadi untuk bisa mengejar atau membuat akhirnya dari Widi mundur. Tapi lihat Widi kalau udah pakai Chow semena-mena banget. Yue akan dikejar lagi, masih belum full pasif dari segi lantern flare-nya, stack dari lantern flare-nya juga untuk bisa mendapatkan sedikit sisi powernya. Untung masih bisa selamat sih untuk dari Aurora, tapi masalahnya ini akan terus bergulir keunggulan yang dipegang sama tim Liquid ID. Ya. Ini Aran juga di laning walaupun tadi sempat kena cicil damage-nya Edward ya. Tapi fine-fine aja tuh, kita lihat-lihat. Iya, ini di abuse banget sama Liquid sih. Lihat gimana perbedaan level lagi-lagi terjadi antara Fabian dan juga Demon Kite ya. 3 level, oke. Widi masuk. Trigger flicker dari Domain Kite. Memang sekarang Widi akan coba dimakan dengan Raging Sandstorm yang dibuka, tapi Iron Shiki yang fokus untuk membayang-bayangi Domain Kite. Iron Shiki harus sudah mulai sadar juga, tapi itu mahal banget sih Jet Kundo yang nggak pakai flicker dari Widi. Justru malah di-flickerin oleh Domain. Bahkan The Way of the Dragon juga nggak keluar kan tadi. Iya. Masih cukup aman. Iron Shiki-nya juga masih selamat loh dengan SP yang nggak terlalu banyak. Dan Reneja yang sudah ditugaskan untuk bisa membantu pergerakan dari Domain Kite. Karena agak lumayan susah tadi ya untuk membuat adanya cicilan-cicilan yang dimana Rhapsody itu kan lurus ya. Sementara Iron Shiki kan dia punya Abyss Walk untuk bisa gocek-gocek gitu. Dan kali ini tidak ada kesempatan kembali untuk Aurora bisa melakukan kontes terhadap Turtle, sehingga Turtle yang kedua pun jatuh kembali ke tangan Fabian. Wah, ini lagi-lagi sih 5 poin kill yang dikantongi oleh Liquid ID membuat mereka bisa loh untuk menguasai area jungle dari Aurora. Dari itemizations terlihat memang ada gap 2000 gold, 1500 gold tepatnya dari Fabian dan juga Demon Kite. Di bagian bawah turret yang pertama berhasil didapatkan juga Leron Chiki. Rene J mencoba untuk bayang-bayang Widi, menghindar dengan flicker, dan Widi masih bisa bertahan, menarik cukup banyak resource dari Aurora. Dan di bagian lain lihat gimana killing spree didapatkan oleh Fabian karena Demon Kite, dan menjadi kerugian yang sangat fatal untuk Aurora. Dan Widi lagi-lagi selamat loh. Dari beberapa kali dirinya ada di waktu-waktu yang cukup berbahaya, posisi yang cukup krusial. Dari SKL mengangkat Domain Kite kali ini, dan bahkan Crimson Bacon yang mencoba untuk mengejar kembali Reneja dan flicker menuju ke arah depan. Tapi sendirian SKL yang justru akhirnya bisa dipanis atas 4 pemain dari Aurora. Iya, itu memang ada kalkulasi yang berhasil dilakukan. Masalahnya sempat juga untuk dihindari dengan Cyclone Eye yang muncul ya, sehingga jangkauan dari lantern flare-nya nggak bisa connect ke arah Domain Kite. Tapi sekarang memang ada pressure yang kembali diberikan oleh teman-teman dari Liquid ID. Di bagian bawah juga mempersiapkan nih ambush Widi yang nggak mau melewatkan kesempatan untuk bisa kontes di area purple buff. Dan Widi memakan damage yang cukup banyak. Lanjut saya karena Fabian, dan Fabian sepertinya bisa di shutdown. Dan itu pun yang mendapatkan adalah Domain Kite, menjadi keuntungan untuk Aurora. Langsung hilang ya, tapi Conceal mencoba untuk langsung menggerakkan ke arah seorang Iron Shiki juga. Tapi Widi lagi-lagi selamat dengan SP yang gak terlalu banyak. Dan bahkan dari belakang Aran yang memotong jalan pulang dari Domain, dikejar kembali, tertancapkan dengan SP of Misery. Dan bahkan di sisi lain ada Aran yang memberikan solo kill terhadap Domain, dan Renejai pun harus menghilang. Iron Shiki memang terjebak, tapi lihat Yue-nya pun tidak akan lagi bisa selamat karena double kill. Dikantongi oleh sosok dari seorang Aran. Dan bahkan lagi-lagi The Way of the Dragon membuat dari Edward tergeser. Dengan adanya Crimson Bacon, terangkat lagi Lantern Flare dan shutdown didapatkan di tangan dari Yehezkiel. 4 pemain dari Aurora yang menghilang. Intense Teams Fight, dan itu benar-benar cukup panjang ya, non-stop loh itu. Semua member dari masing-masing tim ganti bergantian untuk bisa memberikan semua yang mereka miliki agar mendapatkan keuntungan di teamfight barusan. Tapi Turtle yang ketiga kali ini akan coba dipegang kembali oleh Fabian yang udah leading 3 level di atas dari Demon Kite. Mencoba untuk memaksimalkan kesempatan yang ada karena Aurora sekarang udah mulai hadir dengan 4 playernya, mendorong mundur sedikit demi sedikit. Tapi Liquid, dan itu dia Fabian yang berhasil mendapatkan perfect Turtle di game kedua. Serba salah, kalau nggak retri duluan ya bakal kalah sih udah pasti. Iya. Dan akhirnya agak sedikit kecepatan retribution dari Demon Kite nih juga. Fabian masih dapetin perfect turtle untuk tim Liquid ID. 3.900 gold yang sekarang dipegang. Infect menuju ke Roach Buff masih belum berhasil, tapi Raging Sandstorm-nya terkombinasikan membuat dari Widi kali ini tidak selamat untuk kesekian kalinya. Karena selamat begitu epic dari Widi ini kali ini masih belum berhasil. Walaupun masih ada flicker, tapi sepersekian detik dengan adanya inisiasi kombinasi sisi power dari Aurora yang akhirnya membuat dari Widi nggak selamat. Tapi ada Spear of Misery Connect menuju ke arah 2 orang sekaligus. Terkenal lagi dengan Lantern Flare, tapi dibalaskan keadaan dengan Demon Kite mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Tapi dengan adanya Retribution kali ini, dengan Nightmare Spawn, dan juga bahkan pergerakan dari Aran yang kali ini bakal coba untuk langsung kembali di shutdown pula di tangan dari Edward. Oh my god, hampir aja ada Death Sonata yang berhasil connect ke arah Yeskiel. Dan sebenarnya tadi makro dari Iron Shiki udah berjalan ya, ketika dia membuka Spear of Destruction untuk bisa berpindah tempat dari jangkauan 2 player Aurora yang coba untuk ngegeng dirinya.
Dan itu pun berhasil untuk mendorong di bagian bawah. Tapi ada Jin Sandstorm yang connect ke Iron Shiki. Masih ada Abyss Walk untuk bisa menghindar. Favian yang menahan damage cukup banyak. Tapi kali ini Favian harus bisa menghindar dari jangkauan Rhapsody yang dibuka oleh Domeng Kite. Dan Widhi di sisi lain juga untungnya bisa membayang-bayangi dua member Aurora agar mereka nggak join ke dua player dari Liquid tadi di bagian river bawah. Ya, jadi pelajaran yang bisa kita petik adalah di saat kita dikejar Granger, cobalah berlari zigzag. Iya ya. Itu tadi. Ya kan Favian gocek-gocek kiri kanan. Apalagi untungnya kan punya movement speed tambahan juga tadi. iya, Domengnya udah punya Sky Piercers juga dan Malefic Roar sekarang. Masalahnya dari match juga udah cukup besar. Dan Trinity attack speed masih belum selesai dari Iron Shiki. Yep. Tinggal satu lagi dan Yue langsung loh ke Divine Glyph. Dia benar-benar buat ngasih DPS yang besar ya, terutama ke arah fighter-fighter dari Liquid ID yang memang ketika dive in ya susah buat escape itu dari jangkauan slow effect-nya Dominator's Descent. Kali ini Lord yang pertama nih, perbedaan 2000 gold memang gak terlalu signifikan. Tapi di bagian bawah Widhi dan juga Aaron lagi-lagi dibayang-bayangin sama Renegade dan Domeng Kite ya. Tapi dorongan dari Aaron berhasil sepertinya. Dan Lord akan dipegang oleh Favian. Harusnya ya, tapi bakal ada kontes sih yang akan dilakukan oleh Aurora. Bergeser lagi Widhi sudah join the fight. Kali ini Aran yang akan menjadi targeting utama terlebih dahulu diusir mundur. Tapi lihat bagaimana kali ini dengan adanya Raging Sense of Flicker memecahkan adanya satu buah Winter Crown di dalam tubuh seorang Favian yang di mana Favian harus hilang dan take over. Lord pun bisa didapatkan oleh Aurora dan bahkan kali ini pun menjadi 2 poin kill yang ditabung pula. Dan bahkan Domeng Kite kali ini mencoba melakukan endgame. Split push dilakukan tapi ternyata masih belum berhasil karena ada penjagaan yang dilakukan oleh Demon Kite sehingga split push dari seorang Iron Shiki yang ternyata berhasil untuk bisa mendapatkan setidaknya poin kill walaupun in the end dirinya pun harus tumbang. Oh my god, percobaan untuk bisa mendapatkan base dari Aurora berhasil memang dilakukan oleh Iron Shiki. Namun sangat disayangkan, dua member yang langsung sigap membayang-bayang Iron Shiki membuat percobaan itu gagal. Tapi lihat ada base turret yang dihancurkan dan juga poin kill karena Demon Kite sehingga dia nggak mengalami kerugian yang cukup fatal. Meskipun di sisi lain Liquid ID berhasil dikalahkan dari team fight di Lord Dance yang pertama. Lordnya bergerak ke arah bagian atas dan kali ini dorongan balasan dari Aurora membuat gap gold yang ada semakin sempit lagi. Dan yang pasti ini bakal cukup berbahaya karena mereka bakal bisa untuk memaksimalkan dua super wave ini yang sekarang muncul. Tapi ini masih Lord pertama ya. Slot 1. Harusnya masih lumayan tipis juga untuk bisa di clear. Dan menuju ke arah satu buah outer middle turret yang akan coba didorong oleh Aurora. Dobrak paksa kali ini tidak ada lagi penjagaan yang bisa dilakukan oleh tim Liquid ID karena posisi mereka sekarang sudah mulai terancam. Wow, itu inisiasi yang begitu cepat ya pastinya dari Aurora juga ketika mereka lihat ada kesempatan dengan wave ini kedua yang muncul. Tapi kali ini udah mulai 50-50 lagi nih. Aurora pun punya chance untuk bisa memegang kendali di mapnya karena mereka aja sekarang mempersiapkan ambush 3 player di bagian atas dan nggak berjauhan juga dengan 2 member lainnya. Sementara kalau kita lihat dari Iron Shiki ya lagi-lagi dengan base turret bawah yang hancur, dia akan coba memaksimalkan juga untuk mendorong di bagian bawah sambil menunggu nih member-member Aurora muncul di map sehingga dia bakal lebih mudah lagi untuk memainkan manajemen minion terutama di bagian atas karena sekarang udah mulai switch harusnya dari Iron Shiki yang bergerak ke arah atas. Dan ada banner lagi nih di Snapdragon Pro Series dengan badan yang lagi angkat batu tadi Ul. Iya, tapi sambil Nggak lagi happy Ul. Sambil happy dia. Lagi teriak dia. Angkat trofi gak sih? Angkat trofi. Boleh ya. Boleh. Boleh nanti ya. Kita lihat ya siapa yang bakal angkat trofi di Johor karena perjuangannya pastinya semuanya panjang, terutama yang dari Open Finals. Dan sekarang kita udah ada di Challenge Season di mana perjuangan masih tetap dilakukan juga. Wah, ini 5 player. Sudah terlihat dengan adanya satu buah Bloodwing. Iron Shiki sendirian memberikan adanya trapping moment kah? Karena keadaannya masih coba untuk melakukan clear tapi bakal coba dikejar Iron Shiki. Habis walk menuju ke arah belakang. Backupan dilakukan juga oleh Widhi dan Iron Shiki masih bisa selamat. Tapi Yue mengejar begitu saja sehingga kali ini 2 pemain dari tim Liquid ID berhasil dihilangkan. Favian tertinggal dari kawanannya. Aran pun meninggalkan Favian karena memang sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Menyisakan 2 pemain saja dari tim Liquid ID membuat gold yang sempat mereka lead ini udah mulai direnggut oleh Aurora. Oh no, momen yang sangat beresiko dari Iron Shiki ketika dia muncul di hadapan 5 player Aurora yang tadi siap dengan conceal play-nya. Dan ini menjadi kerugian yang begitu fatal karena Lord kedua sudah dipastikan akan menjadi milik dari Aurora Esports. Dan ini bakal menjadi titik balik Aurora untuk bisa memberikan tekanan lebih besar lagi nih ke arah pertahanan dari Liquid ID karena mereka bakal berhadapan dengan Lord Enhance yang udah memiliki efek charge. Jadi harus berhati-hati banget untuk Liquid tadi. Jangan sampai ada miss seperti barusan. Dan tadi sempat bagus banget deh Aaron untuk menghindar ya. Pakai Abyss Walk, pakai Flicker. Masalah dikejar sama
Yue dengan Dominators Descent tuh range-nya jauh kan? banget, Ul. Terus Iya, kita pindah juga. Pindah posisi kan tadi langsung disembur. Ya mau gimana lagi karena slow juga. Dan apalagi sekarang udah ada Holy Crystal, akan semakin menyakitkan lagi magic damage yang bisa disumbangkan oleh Yue. Ya. Dan Lord dibiarkan terlebih dahulu di area top lane, di slow push aja. Ini membuat nantinya pun akan segera muncul super wave minion yang berikutnya. Masih coba untuk di defense perlahan, tapi masalahnya tim Liquid ID ya kalau mau defense harus tunggu Lordnya masuk dulu ke area teritori mereka. Iya, aduh ini akan cukup berbahaya pasti untuk Liquid ID ya. Karena ya mungkin mereka bakal bisa didorong dari 1 atau 2 lane, sementara lane ini akan dipegang juga oleh Iron Shiki. Lord sudah charge in dan langsung bisa mendapatkan satu base di bagian atas. Keberadaan dari sosok Renegade yang terekspos mencoba ditangkap dengan satu Spirit of Alpha, tapi Widhi masih belum bisa on point. Dari poin yang bisa dia pegang dengan The Way of Dragon, dia masih menunggu momentum tersebut. Mungkin nunggu 8 detik lagi flickernya akan segera aktif. Yap, dan ini benar-benar ternyata pemilihan dari Zasnya ini on point banget ya. Iya. Ngebuat kira targeting dari Lantern Flare ini ya buyar. Ya kan ada summon unit gitu loh di depannya. Dan Fabian kali ini bakal coba untuk ditarget lagi. Seberapa apa untuk mundur ke arah belakang. Tapi lihat bagaimana teamfight dari Widhi yang mencoba untuk maju lagi, tertinggal sendirian. Tersembur sudah dengan Dominator Descent dan Widhi pun harus hilang. Tapi lihat Iron Shiki sendirian di arah depan dan bahkan double kill dari Yue, triple kill diambil dan bahkan kali ini hanya menyisakan satu pemain saja, Yehezkiel, bagi tim Liquid ID untuk bisa melakukan defense. Dan bahkan kali ini Aurora, mereka akan bisa one straight push mengandalkan satu katapult terakhir dan base-nya terekspos. Yehezkiel gak bisa berbuat banyak selain berpasrah dan wipe out. Aurora menyamakan kedudukan. Game kedua yang berhasil didapatkan oleh Aurora membuat mereka membawa match ketiga kita ke game yang ketiga. Kesalahan kecil yang berakibat sangat fatal untuk Liquid ID dimaksimalkan dengan sangat baik oleh Aurora, terutama ketika mereka kurang aware dengan positioning